bagaimana menjaga otak kita tetap awet. Apa hubungan psikologi sama otak? Psikologi itu, psiko itu jiwa, logi itu dari logos, itu ilmu. Psikologi berarti ilmu jiwa. Nah, jiwa itu sebenarnya ada di mana? Jiwa itu ada di otak sebenarnya. Kita sepakati dulu ketika kita berkata hati, batin, perasaan itu koridor jiwa. Jiwa itu ada di otak, ya. Di sistem limbik, di amigdala. Ada area-area tertentu di situ. Judul kali ini adalah mengenai bagaimana menjaga otak tetap awet. Maka ada kaitan dengan jiwa. Karena jiwa itu ada di dalam otak. Otak itu mobilnya, kendaraannya. Jiwa itu pengemudinya, penghuni di dalam mobil itu. Jadi kalau saya punya mobil, mobil itu otaknya saya tuh, ya. Mobil itu kendaraannya, ya. Hardware-nya. Saya yang mengemudi, saya adalah jiwanya gitu. Nah, ada hubungan antara jiwa sama otak, tapi saya mau spesifik kali ini untuk menjaga otak tetap awet karena ada orang mulai mudah pelupa, pikun dini, ada gangguan di otak, itu juga dari jiwa. Ya, nanti waktu saya berikan contoh-contohnya, kamu akan ngeh, oh, ternyata otak bisa rusak kalau melakukan hal-hal yang saya sebutkan berikut ini yang sebenarnya tidak boleh Anda lakukan. Anda harus hindari gitu. Langsung to the point saja. Hormati jam istirahat otak Anda. Ini yang pertama ya. Hormati waktu istirahat otak Anda. Jam 7, jam 8 malam sudah seharusnya rileks, rebahan, santai ya. Jangan mikir yang berat-berat. Karena di malam hari kalau kamu masih kerja berat, mikir berat, itu mengganggu haknya otak gitu. Kalau mau lebih dalam, di dunia neurologi itu ada istilah gelombang-gelombang otak, ada beta, alfa, theta, delta. Beta itu gelombang siaga, alfa itu gelombang rileks, theta itu gelombang setengah tidur, gelombang sangat rileks, sangat tenang, delta itu gelombang tidur nyenyak. Nah, otak itu harus punya menu-menu ini secara seimbang. Pagi, siang, sore, oke, gelombang beta dominan. Tapi ketika udah sore menjelang malam, jam 6, jam 7 gitu ya, maka otak akan menikmati gelombang alfa. Alfa itu rileks, tenang, ngaso gitu ya. Nah, di atas jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, itu sudah gelombang theta tuh, gelombang setengah sadar yang udah ngawang-ngawang, nyawa udah nggak ngumpul lagi, nyawa udah setengah-setengah, udah rileks banget gitu loh. Ya, itu biasanya kalau sama pasangan atau sama anak dalam ilmu parenting atau ilmu psikologi relationship itu biasanya ada namanya pillow talk. Pillow talk tuh ngobrol yang ringan, ngobrol tentang kasih sayang, ya curhat-curhatan dengan anggota keluarga. Udah rileks lah. Nah, delta tidur nyenyak. Kalau Anda mau otak Anda tetap awet, saya minta tolong hormati jam tidur. Hormati jam rehat otak Anda. Jangan jam 8 malam, jam 9 malam marah-marah sama anak, marah-marah sama pasangan, masih kerja ini itu yang berat-berat mikirnya gitu. Maka kalau anakmu ujian pun dilihat, kalau ujiannya besok matematika, dia belajarnya sore aja atau siang, jangan malam. Karena matematika kan harus ngitung-ngitung tuh, harus latihan tuh, harus ngasah otak, jangan malam. Karena malam itu otak nggak boleh panas, otak itu harus mulai redup grafiknya. Ya kalau ujiannya hafal-hafalan bolehlah, kita menghafalkan cuma menyerap saja nggak apa-apa. Tapi yang mengasah, ya yang perlu analisa tajam, analisa mendalam sebaiknya jangan malam hari. Nah ini mungkin hal baru bagi Anda, tapi ini ilmu neurologi. Di malam hari hormati relaksasi otak Anda, kebutuhan relaksasi otak Anda. Ya, maka saya nggak setuju minum kopi di malam hari. Kopi itu kan tujuannya untuk mendukung harian kita kerja. Pagi, siang, sore. Tapi kalau udah malam kamu ngopi salah loh. Kopi itu kan ada kafein. Kafein itu kan membangkitkan. Bikin kamu melek lagi. Bikin kamu aware lagi. Itu nggak boleh sebenarnya. Otaknya udah redup, dia minta rehat, minum kopi, gitu lagi. Ya. Meskipun ada orang yang gue ngopi nggak ngopi sama aja mas. Ngopi itu cuma hobi aja. Kok gue ngopi bukan berarti nggak bisa tidur. Gue ngopi tetap tidur aja. Nggak ngefek gitu. Orang lain mungkin ngopi
sekali minum kopi cuman beberapa sendok bisa nggak tidur gitu. Kalau saya udah biasa mas, oke, mungkin bagi kamu yang ngopi itu nggak berdampak lagi, itu malah jadi pertanyaan. Berarti sistem awaken kamu sudah tidak sensitif lagi pada pemicu-pemicu kafein seperti itu, karena sudah terlalu sering lagi ngantuk, minum paksa melek lagi redup, minum kopi paksa bangkit lagi. Itu nggak baik sebenarnya. Saya nggak melarang kopi ya, saya pun ngopi, cuman saya ya 3 hari sekali ya, coba buat iseng aja sih, nggak terlalu suka. Bagi Anda yang suka ngopi silakan, tapi kalau boleh jangan malam hari, supaya otak dihormati kealamiahannya untuk istirahat. Lihat ya, kalau malam hari yang harusnya rehat, kamu masih kerja keras, masih maksa memforsir otak Anda, akan terjadi kemerosotan. Ini saya lebih detail soal ilmu neurologi. Otak kita tuh ada 100 miliar neuron otak, sel-sel otak. Otak kita ada 100 miliar neuron. Kamu nggak usah hitung, udah ada yang ngitung buat kita, kamu nggak usah ngitung. Nggak bisa juga. Supaya gambaran, kamu pernah makan otak ikan nggak ya? Otak ikan tuh kalau di bibir itu, di lidah itu sensasinya kayak bulir-bulir halus gitu. Nah itu neuronnya tuh. Otak ikan mungkin kalau dihitung ya mungkin ya saya nggak tahu 10.000 mungkin 10.000 neuron. Tapi otak manusia yang 1,4 kilo ini, ya kamu juga harus percaya aja, nggak usah nimbang sendiri, pokoknya 1,4 kilo aja. Ya, itu 100 miliar neuron. Betapa maha besarnya Tuhan. 100 miliar neuron. Neuron ini semakin tua merosot. Orang yang umur 40-50 tahun, apalagi menopause, laki-laki nanti 60-an andropause, itu nanti akan turun neuron dari 100 miliar, mungkin tinggal 80 miliar, tinggal 70 miliar, merosot neuron-neuronnya itu. Ya. Nah, orang yang mengalami Alzheimer, demensia, pikun yang parah banget, itu merosotnya mungkin otaknya sudah nggak 100 miliar. Mungkin ketika dia usia 60-70 tahun, mungkin sudah tinggal 60 miliar kemerosotan. Jadi neuron tuh bisa gugur kalau tidak manage otak kita. Mengapa saya sharing ini di kuliah psikologi? Karena di masa lansia yang paling mengerikan adalah kalau neuron kita sudah banyak gugur. Kita nyusahin orang. Mohon maaf, akhirnya kencing sembarangan, mohon maaf, BAB sembarangan, teriak-teriak nggak jelas, marah-marah, mengerikan gitu loh. Nah, kalau kita manage otak kita dari sekarang, umur 60-70 kita stabil. Kita masih sehat jiwa kita tuh. Yang pertama, tolong ya, di atas jam 7 udah nggak boleh mikir berat. Apapun, marah-marah, berdebat sama anak, sama orang tua, kerja, termasuk hitung-hitungan, belajar matematika juga nggak boleh malam hari. Nggak boleh. Karena malam tuh nggak boleh mengasah otak. Sudah harus turun gelombangnya. Sudah gelombang theta, gelombang delta. Kalau pagi, siang, sore silahkan. Ya. Ini ilmu, saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya hanya menyampaikan, saya kutip, bukan ilmu Dedi nih. Saya belajar neurologi juga di psikologi 3 SKS. Yang kedua, bagaimana menjaga otakmu tetap awet di masa tua, nggak merosot neuronnya. Kita berharap di masa tua tinggal 80 miliar, tinggal ya 70 miliar neuron, jangan sampai tinggal 50 miliar, tinggal setengahnya. Ya. Neuron itu nyata loh ya, neuron itu nyata. Contohnya orang yang kena stroke. Ada oma-oma kena stroke, agak aneh. Dia pasca stroke itu bahasa Indonesia lupa bahasa Indonesia. Tapi anehnya bahasa Belandanya lancar masih. Aneh kan? Saya tanya ke neurolog, saya tanya ke dokter, ke neurolog, kok dok bisa gitu ya dok ya? Kok bahasa Indonesia beliau hilang ya? Nggak bisa sama sekali ya. Kalau keluarga ngomong bahasa Indonesia beliau nggak ngerti gitu. Tapi kok bahasa Belanda lancar ya? Neurolog mengatakan berarti yang kena stroke itu neuron-neuron yang areanya bahasa Indonesia. Karena memang ilmu kita tuh ada folder-foldernya di otak kita, kayak perpustakaan gitu. Nah, yang sisanya, yang Belanda ini, neuron-neuron area perpustakaan untuk menampung ilmu-ilmu bahasa Belanda itu tidak kena stroke-nya. Jadi otak kita yang 100 miliar ini kayak perpustakaan, kayak rak-rak buku tuh. Ya, stroke itu pun nggak di seluruh tempat. Kalau saya pikir-pikir, iya juga ya. Ada orang kena stroke itu kan sampai kena bibir gitu kan, nggak bisa gerak misalkan. Papa saya pernah kena stroke cuman jarinya aja nggak bisa, tapi mulutnya normal gitu loh. Nah mungkin kan area yang kena stroke itu cuma area yang mengendalikan si jari aja kan, yang kendalikan otot wajah mungkin tidak kena stroke ya, seperti itu mungkin. Nah sekarang hal kedua yang kita harus perhatikan supaya otak kita awet sampai masa tua ya, nggak nyusahin orang lain. Karena di masa jompo itu, masa lansia yang paling mengerikan adalah kalau kita hilang kendali-kendali basic kayak, mohon maaf, buang air kecil, buang air besar, nangis, teriak, kita nggak punya kontrol untuk itu lagi karena neuronnya berguguran. Nah hal kedua yang Anda harus lakukan adalah hormati hak katarsis Anda. Katarsis itu
keluarin unek-unek, ekspresikan rasa. Nah, cuman sayangnya di kultur kita itu aib kalau kita tuh terlalu mengumbar rasa. Betul sih, kita nggak boleh mengumbar rasa, nggak boleh nangis di halte, nggak boleh nangis di mall, nggak boleh nangis di tempat umum. Saya setuju kok. Tujuan tidak mengumbar perasaan sembarangan tuh supaya tidak turut melemahkan orang lain, itu sebenarnya. Adabnya itu sebenarnya, supaya tidak melemahkan orang lain. Tapi kalau sampai kamu nggak pernah mau ngomong lagi, nggak pernah nangis, nggak pernah menceritakan, nggak ada yang tahu kamu tuh punya masalah, tertutup rapat semuanya, otak kamu akan penuh tuh. Nah, otak kalau kepenuhan, itu akan berat kerjanya. Saya berikan gambaran ya. Saya dulu pernah punya laptop, saya pikir rusak, udah mau saya ganti tuh, ya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah itu kan sering ngeheng-ngeheng. Kalau buka 3 aplikasi, misalkan saya buka Word, buka Excel, satu lagi buka editing misalnya, itu udah nggak mau tuh. Kalau dulu masih mau, kok udah nggak mau, sekarang lelet ya, cuma bisa buka Word aja. Kalau buka editing, Word-nya tutup, nggak bisa yang bareng-bareng gitu, loadingnya lama gitu. Saya pikir rusak, udah hampir mau diganti gitu kan, ternyata ada yang bilang itu memori penuh kali, Dad, gitu. Ya udah saya coba-coba, saya beli hard disk tuh, hard disk yang 1 terabyte, saya pindah-pindahin tuh, alhasil saya bisa pindahin 100 GB, kalau nggak saya pindahin. Pasca saya pindahin, jadi ringan tuh laptop tuh. Nah, sebelum saya pindahin, setiap kali mau loading yang lagi penuh tuh, mendesis. Jadi setiap kali mau loading file tuh, bunyi dan panas tuh laptopnya. Loadingnya lama gitu, kayak ada sesuatu di mesin gitu, dan cepat panas laptopnya. Ya, nah tapi ketika saya pindahin ke hard disk 100 GB gitu ya, wah itu jadi jauh lebih enteng. Udah nggak ada lagi kelamaan tuh nggak, dan buka apa langsung muncul aplikasi karena dia sudah ringan. Nah, otak juga kurang lebih begitu. Ketika terlalu banyak data di otak kita, cepat panas tuh memang tuh. Jadi bagi kamu yang belakangan sering gampang pusing, gampang capek, kreativitas hilang, kurang konsentrasi, kemungkinan filenya udah banyak. Kenapa? Karena kamu terlalu mendem soalnya. Saya nggak minta kamu mengumbar perasaan sembarangan ya. Ya kamu paling nggak tulis diary kek gitu. Ngomel-ngomel di voice note terus kamu hapus gitu. Karena emang harus keluar gitu. Ya. Pas nggak ada siapa-siapa ya cuma kamu sendiri tok di rumah, ngomel-ngomel aja, kamu kok gitu sama kamu, zolim sama aku, keluarin gitu loh. Karena ya ini agak susah ngomong begini ke orang yang merasa ngapain gitu, sesat gitu. Bukan sesat, ini memang katarsis namanya. Konversi emosi dikeluarkan. Banyak penelitian mengatakan orang depresi atau orang yang psikosomatik itu orang yang sakit di badan karena ada beban di jiwanya. Itu banyak dialami orang-orang introvert, terutama orang melankolis yang nggak apa-apa kok. Itu yang bahaya gitu loh. Ya, kelihatannya sih cool gitu, padahal kulkas isinya banyak. Jadi nomor 2 ya, tolong supaya otak kamu awet sampai masa tua, mendem jangan kebanyakan, mendem jangan kelamaan, karena itu nggak bagus buat otak kamu. Karena otak kalau cepat panas, gampang marah. Lihat ya, orang yang banyak mendem pasti mudah marah, digigit nyamuk aja luka batin. Kita nggak balas WA dia 3 jam tuh, lu sombong banget lihat. Padahal HP ketinggalan, padahal kita lagi notice hal penting lainnya di WA yang lain gitu. Jadi orang ketika udah mudah tersinggung, dia marah tuh, panas tuh. Jadi begini alurnya, otak penuh, karena jarang curhat, mendem, otak penuh, lalu mudah terpicu emosi. Ketika mudah terpicu emosi, mudah marah, dia ada masalah sosial dengan orang lain. Nah, masalah sosial dengan orang lain bikin dia tambah panas, karena dia, ini masalah, cekcok lagi. Jadi otak yang penuh, yang tidak dikosongkan, itu membuat otak akhirnya punya beban tambahan, karena dia cekcok sama orang lain. Tambah panas lah, dan marah berlebihan itu neuron berguguran. Saya ulangi ya. Marah wajar, cuma sekedar kesel 1 jam, oke lah. Tapi kalau marah yang berlarut-larut, tidur pun marahnya dibawa nginep gitu. Ada kan orang marah, kondisi marah masih tidur. Padahal secara ilmu neurologi, lagi marah nggak boleh dibawa nginep. Harus selesaikan dulu baru boleh tidur. Nggak boleh marah dan tidur. Tidur nggak boleh dalam keadaan marah. Jadi gini, marah berkepanjangan, neuron itu gugur. Saya sedikit masuk ke ilmu neurologi dulu ya. Orang itu jangankan marah, ya. Dia itu kerja terus-menerus, tidak rehat, nggak ada jeda, itu merontokkan neuron. Jadi kerja terus, jeda-jedanya cuma makan siang doang gitu. Orang yang seperti itu yang nggak ada jeda keseimbangan, itu neuronnya akan gugur. Maka hidup harus harmoni.
Harmoni itu keseimbangan, ada jeda. Jeda itu harus bukan dirapel ya, harus diatur setiap 3 jam jeda. Kamu setiap 3 jam kerja atau belajar, kamu jeda sebentar aja. Cuman do nothing aja, do nothing, nggak mikir apa, santai gitu. Kasih jeda untuk otak. Karena pasokan oksigen ke otak harus cukup. Saya tahu Anda selalu bernafas, oksigen selalu ada, tapi pasokan oksigen yang cukup itu artinya when you do nothing, the oxygen will go a lot in your brain gitu loh. Jadi ketika kamu lagi relax, tentu oksigen akan lebih berlimpah. Ya. Mobil aja tuh setahu saya itu selain indikator bensin sama kecepatan ada satu lagi tuh yang soal panas, heatnya tuh. Kalau udah terlalu panas, mesin juga harusnya ada jedanya, ada coolantsnya. Oke, jadi yang kedua ini adalah hargai hak-hak kamu untuk mencurahkan sampah. Nggak ada yang bisa aku percaya mas, nanti malah ember kemana-mana. Nulis diary. Ketika nggak ada orang di rumah, ngomel-ngomel sendiri, nggak apa-apa. Nggak apa sih, dia tega banget. Keluarin, gemes-gemes kamu, greget-greget kamu tuh keluarin. Kalau nggak begitu, penuh nanti otak kamu. Ya. Sekarang yang ketiga, supaya menjaga otak tetap awet, menyanyilah. Ada banyak penelitian menyebutkan bahwa menyanyi itu menyehatkan otak. Tapi mas, suara gue jelek, gue nyanyi aja orang luka batin, gimana dong? Kan nggak perlu orang dengar kamu nyanyi, di WC kan bisa. Kamu ke gua dugong nyanyi nggak apa-apa. Yang nggak ada orang nyanyi aja, tapi nyanyi yang kamu enjoy ya. Nyanyi yang kamu suka gitu. Tapi hati-hati juga, kalau karaoke itu lihat juga liriknya, ada banyak lirik yang nggak bermanfaat. Ingat, lirik itu sugesti. Ada banyak penyanyi, saya nggak usah sebut namanya, nggak etis. Pasca dia nyanyiin itu, kemudian hidupnya mirip kayak lirik yang dia nyanyiin. Saya malah mikir dalam hati, kalau dia nggak nyanyi mungkin nggak kejadian kali. Persis, ada 3 orang penyanyi, persis terkenal 3 orang penyanyi ini. Pasca nyanyiin lagu itu, hidupnya mirip kayak lirik yang dinyanyikan tersebut. Oke, pilih nyanyian lagu-lagu yang kamu sukai dan liriknya tuh netral lah ya, nggak yang terlalu, bukan lirik yang bikin down, lirik yang bikin mendalam dalam kejatuhan gitu. Kan ada lagu-lagu cinta yang menggambarkan jatuh, terpuruk banget, hancur segala macam, itu jangan dinyanyiin. Oke, sekarang saya kamu seriuskan soal menyanyi ya. Menyanyi ini memang senandung-senandung itu, musik-musik itu memanjakan otak. Jadi lagu yang menarik bagi kamu itu membuat otak kamu tuh enjoy, itu entertainment untuk otak kamu. Ya. Selain itu kalau untuk anak-anak, kamu tahu sendiri kalau anak tuh suka bernyanyi, dia akan relatif lebih cerdas. Nyanyi, lagu, musik itu bagus sekali. Maka musik-musik instrumental kamu mungkin kamu nggak terlalu suka nyanyi, kamu buka di YouTube, ada banyak kok healing music, meditation sound. Kamu cukup mendengarkan, ya, menikmati, karena otak itu menikmati musik atau lagu yang kamu minati. Hal berikutnya untuk menjaga otak supaya awet sampai masa tua, yaitu kamu harus membaca setiap hari minimal 1 jam. Otak itu harus diasah. Ada penelitian mengatakan, libur 1 bulan, enggak mengasah otak, enggak membaca, berleha-leha tok gitu, leha-leha aja. Pasca liburan itu IQ-nya turun 15% rata-rata. Makanya kita kalau libur kelamaan masuk kerja kayak tumpul tuh, mau ngapain? Aduh gimana nih, mau mikir berat nih. Ya itu kamu karena libur leha-leha tok gitu. Jadi 1 hari baca 1 jam. Baca apa kek gitu, bukan baca IG-nya mantan ya. Pokoknya baca yang ngolah, baca ilmu. Oh gitu. Jadi baca yang ngolah, baca yang nambah ilmu. Lihat ada orang-orang yang aktif, Profesor Dr. Sutarlina Sukaji. Beliau itu profesor waktu ngajar saya masih umur 65 tahun, tidak pikun sama sekali. Saya tanya, saya guyon, Prof, kok Prof kuat banget nih daya ingatnya ya, kami aja kalah loh. Kadang ada tugas kami berharap Prof lupa gitu, ternyata Prof ingat. Dia bilang gini, Dad kamu lupa ya, aku tiap minggu tuh pasti nyidangin orang kan, nyidang ya, tesis, disertasi. Kamu nggak tahu ya, aku kalau baca buku, baca disertasi segini tuh, disertasi kan segini besarnya, setebalnya tuh. Ya disertasi setebel-tebel ini, disertasi, tesis segini. Jadi setiap minggu Prof itu harus baca habis, bukan baca yang cuma lewat, dia baca memahami loh kan, beliau kan yang sidang kan, yang menguji kan, baca habis, kita harus paham itu.
Jadi 65 tahun, daya ingat kuat. Jadi kalau kamu mau seperti profnya saya, Prof. Sutarlina Sukaji, kamu wajib baca 1 hari 1 jam. Orang yang malas baca cepat pikun. Oke, yang keempat, supaya otak kamu terjaga awet ya. Karena kalau nggak pakai tips-tips berikut ini, nanti di masa tua cepat pikun, nyusahin orang, rewel kayak anak kecil, buang air kecil sembarangan, buang air besar sembarangan, karena otaknya menyusut neuron dari 100 miliar menjadi 70 atau 60 miliar. Karena neuron itu akan berguguran kalau ada terjadi kerusakan atau kepanasan atau tidak diasahnya otak. Oke, yang berikutnya adalah setiap manusia diciptakan Tuhan untuk menyenangi sesuatu. Jadi kesenangan, passion, itu energize, menyemangati, menguati otak kamu. Nggak wajar kalau kamu tuh nggak punya kesenangan, nggak wajar. Ketika ditanya, kamu hobinya apa? Apa ya hobiku ya? Hobiku nerima duit gitu. Itu bukan hobi. Jadi kamu harus tahu hobi kamu tuh apa. Harus temu. Nggak ada deh dok. Ada, nggak mungkin nggak. Bayangin kamu waktu kecil sukanya apa? Main kelereng. Kan? Itu hobi kamu. Apalagi waktu kecil. Misalkan sukanya berenang, sukanya main basket, sukanya main dakocan gitu misalkan. Pasti ada yang bikin kamu happy gitu. Nggak mungkin nggak. Hobinya fotografi, hobinya karaoke. Setiap orang wajib punya hobi, karena setiap orang harus ada kesenangan. Karena kesenangan itu memicu hormon endorfin, serotonin, melatonin. Hormon-hormon ini menyeimbangkan dan membuat awet muda. Orang yang udah nggak pernah bersenang-senang, hidupnya buat kerja tok, stres berlebihan, itu terjadi keguguran neuron. 100 miliar jadi 90 miliar, 80 miliar. Ya. Ada kemungkinan akan terjadi demensia, Alzheimer, pikun dini di masa tua, dan lain sebagainya. Maka kita lihat grafiknya ya. Orang tua tuh kayak anak kecil lagi, nih anak kecil, dewasa, orang tua. Jadi orang tua tuh kayak anak kecil lagi, ada di kaki grafik. Anak kecil, usia produktif 20, 30, 40, 50 menopause, 60 andropause, laki-laki kayak anak kecil lagi. Grafiknya ada di kaki. Jadi wajib untuk ada kesenangan. Senang itu meremajakan otak. Karena yang menjaga otak itu neurotransmitter. Neurotransmitter itu ada endorfin, serotonin, melatonin, norepinefrin, asetilkolin, macam-macam deh. Saya ngapal sampai luka batin. Jadi hormon-hormon itu untuk menyeimbangkan otak. Kesenangan tuh perlu. Habis nonton video ini cari tahu aku tuh senengnya apa ya? Sukanya apa ya? Kalau aku lakukan tuh seneng banget gitu. Kamu yang suka otomotif gitu ya, beli majalah otomotif, buka YouTube tentang otomotif gitu ya. Punya temen yang punya mobil baru, datengin, bro dateng dong lihat mobilnya, lihat dong gitu. Lihat mobil aja seneng gitu. Kunjungi satu tempat, lihat sesuatu yang kamu tuh senang, yang kamu tuh bisa hilarious gitu. Oke, hal berikutnya, supaya otak awet ya. Otak manusia itu tidak diciptakan Tuhan untuk pura-pura. Kamu pura-pura terlalu lama dalam suatu hubungan, dalam suatu karir, itu mengakibatkan kamu cepat linglung nanti. One day kamu akan bertanya, aku siapa ya? Aku mau ngapain ya? Aku di mana ya? Karena kamu terlalu sering pakai topeng. Pakai topeng boleh untuk urusan diplomasi. Kamu nggak mungkin pas lagi head gitu ya, terus mau ketemu klien, lu tau nggak gue lagi head? Kita nggak jadi ketemu ya, gue pulang ya gitu. Nggak mungkin. Tetap pas pakai topeng, profesional, ibadah kan kerja tuh. Tapi kalau pas sudah keluar, udah ketemu klien, muntahin keluar nggak apa-apa. Jangan pakai topeng lebih dari 10 jam sehari. Karena otak manusia nggak diciptakan untuk pura-pura. Maka dalam konseling pranikah, mbak, kalian nggak cocok loh mbak, jangan. Masa iya kalian mau berpura-pura seumur hidup? Nggak bisa. Tapi kami cinta loh mas, kami saling sayang. Sayang itu situasional, bersama siapa, dia memberi arti, dia mengisi kekosongan kamu, dia sering kasih kamu surprise. Karena kita sering dapat surprise dari seseorang tuh nyantol gitu loh. Maka di bank-bank itu gebiar, kejutan, door prize, supaya nasabah aja kaget tuh. Karena kaget tuh memasukkan ke dalam soalnya. Dan para playboy tahu ilmu ini. Sering kasih surprise ke seseorang, kejutan. Orang ketika kaget masuknya dalam. Maka dalam parenting, marah anak jangan bentak. Kalau kaget lukanya dalam. Makanya banyak anak mengatakan, kenapa ya mas, aku sering keingetan mamaku sering bentak aku waktu kecil ya mas. Aku udah maafin, sumpah udah maafin kok. Tapi kok sering keingetan. Ya itu makanya forgiving and forgetting is different thing. Aku bisa maafin tapi lupain mana ya? Karena mungkin dulu waktu luka tuh pakai kaget gitu loh. Ya. Jadi untuk menjaga otak kamu harus perhatikan semua hal ini. Oke, sekarang hal berikutnya ya. Tunggu dulu deh soal pura-pura, saya harus dalamin dulu deh.
kamu mau menikah nih, kamu tuh nggak benar-benar merasa bisa sayang sama dia gitu loh. Ini hanya bagi yang belum menikah loh ya. Yang belum menikah, kamu nggak yakin bisa sayang dia gitu loh. Hanya sekedar, aku menikah niatnya ibadah lah, jangan deh. Soalnya, iya kalau tumbuh sayangnya nanti, kalau nggak tumbuh gimana? Jadi otak manusia itu tidak diciptakan untuk pura-pura. Banyak penyakit di badan, banyak masalah dalam kehidupan, terutama secara biologis dan neurologis yang terjadi karena seseorang berpura-pura. Pura-pura bahagia dalam pekerjaan, pura-pura bahagia dalam menjalin sebuah relationship. Pada akhirnya, itu akan merusak sesuatu di tubuh maupun di otak. Begini ya, di hubungan kamu sekarang, mau menikah dan kamu nggak yakin bisa menyayangi dia, mohon jangan lanjut. Karena itu juga hal yang zolim. Karena kamu, suatu saat kalau kamu ternyata emang nggak bisa menumbuhkan rasa sayang pada dia, itu kamu zolim sama dia, kasihan dia. Dia menikah dengan seorang yang ternyata nggak mencintai dia. Mendingan kita fair, aku nggak bisa paksain nikahnya, aku nggak sayang kamu gitu loh. Mendingan fair gitu. Sekarang soal pekerjaan. Hidup nggak selalu soal uang. Di pekerjaan kamu sekarang mungkin duitnya ada nih. Komisi banyak, salary-nya, basic salary-nya tinggi gitu. Tapi bayangkan ya, kamu mungkin pindah pekerjaan ke suatu karir yang lain. Di situ mungkin gajinya ya 80% dari yang sekarang. Tapi kamu damai, happy di situ, dan ujung-ujungnya akan lebih hemat kerja di sini. Karena saya melihat banyak klien saya itu duit yang masuk banyak, tapi habisnya banyak karena dia nggak happy. Ada bolong nih, ada kehampaan nih, ada hampa udara, ada hampa di batin dia nih. Sehingga dia mengisinya dengan belanja-belanja, makan-makan, jalan-jalan, malah lebih boros, malah bisa minus loh. Orang yang sudah cukup happy dengan pekerjaannya, happy nih, pulang ke rumah tuh enak, udah di rumah aja. Enak, udah happy dia nggak mencari di luar gitu loh, tentrem dia, nyaman batinnya ya. Jadi nggak selalu soal uang, pada akhirnya akan zero sum game, ujung-ujungnya nol kalau kamu nggak happy. Jadi orang-orang yang kalau stres larinya makan, orang-orang yang stres pasti kepikiran mau kemana ya kita ya kali ini ya, mau ke Bali, mau ke Singapura. Nggak ada yang salah dengan Bali, dengan Singapura nggak salah, tapi kalau itu jadi pola, itu yang salah. Ke Bali boleh untuk menikmati hidup, tapi kalau berpola ya, lagi stres mau kemana kita, lagi stres mau makan apa kita. Itu yang sebenarnya terjadi adalah ada bolong-bolong di hati, tapi secara alamiah oleh alam bawah sadar dikonversi menjadi mengisi bolong yang lain, bolong perut, mengisi bolong lemari, bolong kantong belanjaan, mengisi bolong-bolong yang lain gitu, karena kamu nggak happy di pekerjaan kamu. Nah, berhubung saya bilang untuk menjaga otak tetap awet, jangan pura-pura, maka ini juga manfaatnya kepada kehidupan kamu supaya kamu bisa lebih megang duit. Orang yang nggak bisa megang duit, boros tuh pasti nggak happy tuh. Oke, yang terakhir untuk menjaga otak tetap awet, ini hal sederhana memang, tapi ini penting. Bangun pagi, jangan kaget. Jangan kayak koboi, ada orang bangun pagi tuh, pas bangun, langsung berdiri gitu. Langsung naik gitu, nggak boleh. Ini ilmu neurologi sedikit ya. Orang ketika tidur itu gelombang delta. Delta wave. Setengah sadar tuh theta. Dari theta, itu sudah rada ngulet. Nah, alfa itu sudah ngulet yang agak kasar, yang itu alfa tuh. Nikmati alfa cukup lama. Alfa tuh kondisi rileks. Jadi kamu wajib ngulet tiap pagi. Ngulet tuh menyehatkan otak. Maka saya paling melarang orang tua kalau bangunin anak, bangun nggak? Iya mah. Bahaya loh itu. Dia nanti di sekolah suka bengong-bengong, nggak konsentrasi belajar, daya ingat turun, dia kalau belajar apa-apa tuh susah. Karena kenapa? Gelombang otak naiknya dari delta, theta, alfa, betanya itu kamu paksa. Delta nih, theta setengah sadar, langsung ke beta. Dia nggak menikmati alfa, nggak boleh. Bangun pagi nikmati. Dan pasang alarm jangan yang ringtone-nya kuntilanak. Supaya bangun. Karena saya punya klien tuh, dia mengalami hipersomnia. Hipersomnia itu yang suka tidur tuh tenggelam gitu. Mau bangun tuh berat. Dia bilang sama saya, Mas, gue tuh kalau ringtone-nya cuman Hello Kitty gitu nggak bisa. Suara kuntilanak gitu. Jadi dia download di Google suara kuntilanak, dia taruh di ringtone HP-nya, dia connect ke apa, kan ada choose tone tuh di alarm tuh. Selain dengar begitu, kemudian kepribadian jadi kuntilanak juga. Tapi itu mempengaruhi, karena kamu kaget soalnya. Saya ulangi ya, tidur nyenyak tuh delta. Masuk ke gelombang setengah sadar, theta. Jadi ngigau, mimpi itu gelombang theta tuh. Naik ke alfa, alfa tuh ngulet. Ngulet, nah alfa tuh harus dinikmati. Nikmati ngulet kamu, biar otak kamu sehat. Nggak boleh bangun mendadak. Pakai alarm, pakai bunyi yang ascending, yang naik. Ringtone-nya volumenya naik pelan-pelan.
Malah kalau lebih bagus ya, malam kalau ketika kamu mau tidur, kamu sugesti, besok bangun jam 4, besok bangun jam 4, sugesti 3-5 kali. Lihat, kamu jam 4 besok beneran bangun. Pakai alarm alamiah aja, kamu setting sugesti alam bawah sadar kamu. Pas malam hari udah ngantuk, tapi hanya bisa disugesti pas lagi ngantuk ya. Malam hari udah ngantuk, besok bangun jam 4, ngomongnya pas ada lemes, besok bangun jam 4, 3 kali. Besok kamu akan bangun jam 4, saya sudah buktikan. Lebih baik bangun secara alamiah ya, alarm internal kita, daripada bangun dengan kaget. Maka orang tua jangan bentak anak di pagi hari. Saya waktu kecil pernah dibentak pagi-pagi, otak saya langsung panas. Baru bangun dimarahin, panas langsung otak saya. Kenapa panas? Karena kaget. Delta, theta, langsung beta, alfanya lewat. Nggak boleh bentak anak di subuh hari. Maka marahin anak di subuh hari juga nggak boleh. Ya. Sekarang tips berikutnya supaya otak Anda terjaga dengan awet. Ini umum ya, ini olahraga. Olahraga itu melancarkan peredaran darah ke otak Anda. Dengan olahraga kamu akan lebih awet otaknya, mencegah ya kemerosotan neuron-neuron otak ya. Baik, ini yang terakhir mengenai menjaga otak tetap awet. Saya taruh paling akhir karena mungkin tidak semua orang bisa mencapai ini dalam waktu dekat, yaitu segera menemukan cintamu. Aku agak pesimis gitu. Maka saya taruh di akhir, nggak wajib-wajib banget gitu kan. Karena orang ketika dalam cinta itu neuron-neuronnya aktif. Sebagai contoh gini ya, orang kalau lagi cinta tuh, kreatif banget dia. Energinya tuh utuh. Contoh-contoh gini. Zaman-zaman dulu saya pernah jatuh cinta tuh ya, tidur sehari 3 jam cukup loh. Saya masih ingat zaman-zaman saya tuh ada paket kalong namanya. Kalau tengah malam telepon tuh murah gitu. Saya ngekos di Ben Hill, Bendungan Hilir, dekat Semanggi tuh. Saya kan ngekos di bawah tuh nggak ada sinyal. Aku terpaksa naik ke loteng gitu, kayak monyet gitu telepon. Karena ada sinyal di atas. Dan ada paket kalong di atas jam 12 tuh murah gitu. Kok nggak salah cuma 3.000 telepon sepuasnya. Kok nggak salah 3.000 ya apa ya. Sampai jam 4 subuh gitu, telepon gitu. Nah, jam 12 sampai jam 3 telepon, jam 3 tidur, jam 5 bangun, 2 jam atau 3 jam tuh bangun seger, seger kuat. Jadi ketika dalam kondisi cinta, kita seger gitu. Kuliah juga semangat, ide-ide banyak, seger. Tapi ketika lagi tuna asmara, lagi loveless, fakir asmara, itu tuh nggak bisa mikir tuh. Ide nggak keluar, kreativitas nggak ada. Ini berarti membuktikan bahwa ketika kamu dalam cinta, cinta itu energize your brain. Love energizes your brain. Cinta itu memberi energi kepada otak. Kreatif lah. Otakmu akan jadi kreatif, akan daya ingatnya akan bagus gitu loh. Nah, cinta tuh nggak selalu, mungkin kamu nggak bisa temukan cinta secara eros dulu. Cinta eros kan kepada pasangan lawan jenis. Ciptakan cinta-cinta yang lain, misalnya ke panti asuhan, ke panti jompo, angkat seorang nenek jadi nenek angkatmu. Mungkin nggak setiap hari, kamu hanya 2 bulan sekali ketemu dia. Nek, apa kabar? Nenek angkat ceritanya. Kasih cinta, dan waktu dia, Nek sebelum aku pulang peluk aku dong Nek, gitu loh. Kamu merasa dipeluk, apalagi kamu yang kurang figur ayah, kurang figur ibu. Saya sarankan bagi kamu yang kurang figur orang tua, ke panti jompo, datangi seorang kakek atau seorang nenek. Misalkan kamu kurang figur ayah nih, pergi ke panti jompo, cari seorang kakek ya yang menurut kamu baik, yang kamu nyaman, yang chemistry-nya cocok. Kamu cerita aja jujur, kayak aku tuh kurang figur ayah. Udah ngobrol panjang pas pamit, kayak sebelum pamit boleh nggak elus aku kayak gitu. Itu kamu dapat cinta gitu loh. Afeksi dari orang tua kepada itu akan menolong kamu gitu. Bagi kamu yang kurang figur ibu, ada nenek-nenek yang chemistry-nya cocok, kamu oke, dia jadi nenek angkatku atau ibu angkatku. Kamu hanya datang 2 bulan sekali ke sana, ngobrol, curhat sama dia, dia juga curhat sama kamu. Pas pulang, Nek pegang elus kepalaku dong, aku pengen dielus gitu, peluk aku dong gitu. Itu kamu merasa dicintai gitu loh. Karena nggak bisa dipungkiri, otak ciptaan Tuhan ini bensinnya itu cinta, butuh cinta soalnya. Maka dalam bidang apapun, dalam sekolah, pendidikan guru kepada anak murid, buatlah anakmu cinta kepadamu. Karena kalau muridmu cinta padamu, pelajaran sesulit apapun jadi gampang. Karena cinta tuh. Kita kalau lagi cinta sama seseorang, nyebrangin samudra juga bisa. Tapi kalau udah nggak ada cinta, mulai perhitungan tuh. Dia dandan 5 menit udah mulai marah gitu. Jadi cinta itu membuat kita totalitas gitu ya. Jadi cinta bisa cinta lawan jenis atau cinta
orang tua, atau dengan sekedar kamu memberi cinta ke panti asuhan, peluk adik-adik. Saya kalau ke panti asuhan seringnya ke panti asuhan balita. Peluk adik-adik itu, kasih sedekah peluk, melihat mereka terharu, aku peluk tuh, aku merasa memberikan cinta tuh enak rasanya. Ya, karena cinta nanti hubungan dengan hormon endorfin, hormon oksitosin di otak kita. Itu akan membuat otak kita itu awet ya. Baik, demikian tips-tips yang dari awal ini semoga kamu bisa praktikkan dan bisa menjaga otak kamu tetap awet.